Dikit-dikit selfie. Selfie-nya mulutnya sampai pengot. Gaya emak-emak tuh. Apa sih Bu manfaatnya mulut dipengot-pengot ini tuh? Bu yo nyengir aja nggak apa-apalah. Mulut pengot. Pakai jari lagi. Tahu maknanya nggak itu? Jadikan aku yang kedua. Itu maknanya. Saya sih setuju aja kalau jenengan selfie-nya begini. Ya asik-asik saja. Yang musuhan nggak diampuni dosa waktu nisfu Sa'ban. Ramadan puasa nggak diterima kalau masih musuhan. Ada ibu-ibu yang tanya, Ustadz, nanti kalau puasaku nggak diterima gimana? Wong aku sudah minta maaf tapi dia tidak mau memaafkan. Kalau yang begitu nggak usah khawatir Bu, jangan lebay. Tujuan kita cuma minta maaf. Kalau sudah kayak gitu kita datang ke rumahnya dia banting pintu, kita panggil dia pura-pura budek, dia ajak senyum pura-pura nggak lihat, dia ajak salaman dia tarik tangan, ketemu di jalan dia melipir-melipir minggir masuk siring, saking nggak mau papasan ya. Kan ada yang kayak gitu. Nah ketemu yang kayak gitu Bu, belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Ndasin nopo buntute? Ada yang jawab pala. Tak ulang sekali lagi. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya? Pala. Ndasin nopo buntute? Ada yang jawab buntut, ada yang jawab pala. Jawaban yang benar tak kasih tahu. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya ndasin nopo buntute? Jawaban yang benar EGP. Emang gue pikirin monyet kok dipikir? Maksudnya ngeten Bu, andai kata ada orang yang bebel bengal, ngotot ngetek, ngayal merengkel, diajak akuran nggak mau, diajak damai nggak mau. Ingat kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin? Gak usah dipikir, jangan diambil hati, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Bapak Kepala Pekon Wonodadi Utara, Pak Budiono ya Pak? Oh Budianto. Tadi saya diskusi sama Pak Imam Muhtaram, Budiono nopo Budianto? Kata Pak Imam Muhtaram, Budiono katanya. Oh Budianto toh. Pak Kepala Pekon Pak Budianto, walaupun beliau jadi Kepala Pekonnya belum lama, tapi sudah canggih sambutannya, sing mantep kumisnya, tipis tidak, tebel tidak. Ini kumis idola para janda. Di Wonodadi Utara banyak janda. Rondo Anyaran ada. Ya tanggung jawab lah Pak. Pak Kepala Pekon ya tanggung jawab. Selanjutnya yang saya hormati, Ibu Kepala Pekon ada? Ngapura nggih Bu, ngapura. Manas-manasin saya. Selanjutnya yang saya hormati, Romo Kiai Mukhlis selaku Rais Suriah MWCNU Kecamatan Gading Rejo. Yang saya hormati Ustadz Taufik Hidayat selaku Ketua Dewan Tanfiziah. Jenengan istrinya berapa? Satu ya? Enggak, kalau dua tak panggil kiai soalnya. Karena satu tak panggil Ustadz aja. Selanjutnya yang saya hormati juga Pak Babinsa, Pak Yulisman ya Pak. Juga ada Pak Babin Kamtipmas. Gak apa-apalah duduk panas-panasan ya.
Wong tentara, mosok tentara pingsan kena matahari. Nah, bagusnya Pak Babin Kamtipmas juga di situ biar adil. Babinsa sama Babin Kamtipmas kepanasan. Hitung-hitung buat bakar Omikron ya. Kan level 3 di Pringsewu soalnya. Selanjutnya yang berikutnya yang saya hormati Bapak Imam Muzaki, Bapak Ustadz Imam Muzaki. Jenengan kok rodok kuru ya Pak? Apa dimarah Bu Amariah terus? Kalau dimarah terus ya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Imam Muharram selaku mewakili keluarga beliau juga, dan alhamdulillah sudah mewakafkan lokasi yang seluas ini untuk kantor bersama Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan berwasilah ini semua beliau dan keluarga masuk surga semua. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati para kiai, para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, dan terkhusus sahibul hajah penasehat PAC Muslimat NU, yakni Ibu Ustazah Amariah. Selanjutnya juga pengurus PAC, ketuanya siapa? Bu Ani. Bu Eni, mana orangnya? Yang mana tuh Bu? Ngacung. Ketua PAC Muslimat NU beserta jajarannya, pengurus-pengurus ranting yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Suun nggih, Pak. Pripun kabare, sehat? Sudah sarapan belum? Sudah. Yang belum karena sibuk dandannya. Ibu-ibu ini kan demi dandan melupakan sarapan. Maka rasain kalau sekarang masuk angin. Tapi nggak apa-apalah, karena kita ngaji semuanya barokah. Allahumma amin. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Suparman Abdul Karim, LDNU PWNU Lampung, sekaligus juga di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Saya tinggal di Jalan Durian 1, Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung. Majelis kita namanya Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah, sedang pembangunan di Desa Fajar Baru, Jati Agung. Yang sudah jalan namanya Madamarian Karim yang di Karangsari, Karanganyar, juga Jati Agung, Bandar Lampung. Istri saya baru satu. Kalau depan ibu-ibu saya ngomong nggak pengen nambah. Istri baru satu, anak baru dua. Ini bagusnya nambah anak apa nambah istri, Bu? Oh, nambah anak, cocok. Nambahnya nambah anak, jangan nambah istri ya. Repot ya Bu ya. Pening. Selanjutnya, karena kita ini masa pandemi, ceramahnya nggak boleh lama-lama. Ini saya cocok banget itu. Karena pandemi kan, bahasanya begitu. Cuman ini minta maaf, saya tidak pakai masker. Karena kalau ngaji mau izah begini pakai masker, lama-lama maskernya bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Maka yang jenengan yang mantengin masker kelamaan itu pasti pulang nanti bau jigong itu. Cuman memang masker ini efektif. Mengapa efektif? Jajal Bapak Ibu. Kalau panjenengan batuk pilek, flu saja misalnya. Flu saja itu kalau pakai masker orang serumah tidak akan ketularan. Karena memang masker itu sangat efektif
untuk mencegah penularan virus, termasuk flu biasa. Coba jajal kalau nggak pakai masker, suami cepat ketularan, apalagi lakinya berngambung ya Bu, langsung ketularan. Efektif sekali sebetulnya. Saya baru tahu sekarang betapa manfaatnya masker itu. Waktu saya munggah haji, sedang ada flu akut di Arab Saudi. Himbauan di sana semua pakai masker. Saya mikir, apa gunanya masker? Tak pakai maskernya ludah semua jadinya. Kan dulu saya belum biasa pakai masker itu. Tapi Bapak Ibu yang rajin pakai masker nggak ketularan flu. Flu di sana itu semua tulang sakit. Mungkin COVID itu sejak itu sudah ada barangkali Pak. Jadi semua tulang itu sakit. Penciuman hilang, rasa juga hilang. Tahun 2012. Nah yang rajin pakai masker alhamdulillah nggak ketularan. Nah disitulah saya kapok betul. Dikongkon pakai masker malah nggak pakai, malah ketularan. Tapi jangan lebay. Pakai masker harga mati. Nggak pakai masker mati. Emang Israel ya, jangan lebay juga. Karena begini Bapak Ibu, kalau mau tahu teorinya kata pakar virus, yang namanya virus itu nggak ada obatnya. Yang ada itu vaksinnya. Makanya kita kudu vaksin. Tujuannya kalau virusnya masuk, membantu daya tahan tubuh kita. Karena lawannya virus itu cuman imun, daya tahan tubuh kita sendiri. Kalau imunnya kuat, walaupun kena virus OTG, orang tanpa gejala. Karena imunnya kuat. Makanya kuatkan imun kita. Makanya yang kita minum apa? Madu, habatus sauda, kemudian jahe. Tapi jangan kebanyakan minum jahe. Kencingnya panas. Kuping congean Pak taunya. Bener itu kalau kebanyakan minum jahe ya congean juga lah. Mendidih di dalam culeknya itu. Ternyata nggak boleh juga berlebihan. Dan saya kasih tahu kali panjenengan ibu-ibu, penguat utama imun itu hati dan pikiran. Maka hati yang damai, pikiran yang tenang, bikin imun kita kuat. Kalau imun kita kuat, virus apapun yang mendekat akan kalah. Maka tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Betul kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Tak ulang ya Pak, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Nah, setuju sangat ibu-ibu tuh. Ya cicilan yang bikin beban. Ini mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, sofa nyicil, seragam pengajian nyicil. Mana nggak bayar-bayar lagi ya. Koordinatornya pening pala. Berhenti dulu kita nyicil, tenangkan hati dan pikiran. Orang yang paling bahagia di dunia sekarang orang yang nggak punya cicilan. Gimana Bang Ge? Karena orang yang nggak punya cicilan dia bisa berbagi. Orang yang tidak punya cicilan dia bisa memberi. Itulah mengapa kadang-kadang dunia terbalik. Orang kampung zaman sekarang lebih dermawan daripada orang kota. Orang kampung rumahnya saja gedek geribik, lantainya tanah, motor nggak punya. Ada saudara jauh datang dari kota sibuk manjat kelapa, mau buat sayur santan, ngunduh nangka gori, habis itu nyembelih ayam, ayamnya masih lepas, pancing-pancing pakai jagung nggak ketangkep-tangkep, akhirnya dibedil. Dapat ayamnya, orang kota nggak boleh kemana-mana sebelum makan dulu.
Orang kampung senang didatangin orang kota. Keluarga jauh datang, dijamu, disenangkan, segala lalapan dikeluarkan, sambal dibikinkan, lauk ikan asin digorengkan. Jajal jenengan yang ke kota dibalik. Orang kampung berkunjung ke saudara di kota, baru 15 menit duduk, teh belum habis. Orang kota nanya, habis ini mau kemana lagi? Ngusir. Padahal orang kota sugih, mobil punya, motor 3, kulkasnya 2, kamar pakai AC, tapi semua cicilan. Nggak sempet ngerumat tamu, nggak sempet ngejamu tamu, karena yang dipikir cicilan. Kalau masih nyembelih ayam, beli ayam potong berapa duit? Sekarang kan ayam lagi naik, betul nggak kira-kira? Berapa duit? Orang jadi berhitung. Makanya Bapak Ibu saya ingatkan, sudahlah, tenangkan hidup kita, bahagiakan diri kita, jangan punya cicilan. Hidup apa adanya saja. Setuju apa setuju? Kan keluarga sakinah tujuannya samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup yang tenang, hidup bahagia. Laisal ghina an katratil arad. Bukanlah orang kaya itu karena dia banyak perhiasan. Bu, jenengan suka emas nggak? Kalau emas kawin lagi? Oh, nggak suka. Emas doang yang suka ya? Ya kodrat itu Pak. Perempuan itu suka emas, itu kodrat. Uta dari sononya. Wong istri Nabi saja suka dengan perhiasan emas. Jadi kita nggak boleh ngelarang. Makanya bapak-bapak kalau mampu, istri minta beliin kalung 1 kilo, beliin. Ya nggak apa-apa. Nganti teleng palanya Bu, gara-gara maka kalung 1 kilo. Wanita kodrat suka perhiasan. Tapi perlu saya ingatkan, ukuran orang kaya bukan perhiasan. Apa orang kaya itu nek kondangan 5 jari dipasangin cincin semua. Wow, begitu masuk taruh tangannya dibeginiin, nenteng tasnya, sambil ngisi buku tamu, tuing tuing tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Beuh, wayahi pengawasan sambil bekipas, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring. Udah kayak ketimpringan. Bukan juga. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget, segede rantai anjing ya Bu ya, gede banget. Saya pernah Bu ngisi ceramah ikatan istri pimpinan titik-titik, orang sugih semua, ngajinya nang hotel Novotel. Wah, muslimat ngaji kepanasan nganti gosong ya. Yang di bawah tenda adem, kena angin brobos ya Bu. Paling banter kita mah nang masjid, nang majelis, nang omah. Tapi mereka pengajian nang hotel Novotel bintang 5. Saya diundang ke sana, malu saya pakai sarung Pak, pakai celana saya ingat. Biar keren masuk hotel. Begitu masuk ballroom hotel, ibu-ibu sosialita itu berdiri semua, tangannya di depan begini. Selamat datang Bapak Ustadz, begayanya berkelas. Selamat datang Bapak Ustadz, kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok, bulat. Iya, kalungnya kan ada yang begitu ya Pak, yang warna putih-putih itu kan. Ada yang kayak somai. Ada yang serem banget Bu, liontinnya segede pentolan bakso setan. Itu kalau digawa kondangan nunduk badannya. Nopo Bu, sakit pinggang? Bukan, keberatan kalung saya mah. Nah, apa itu yang dikatakan orang kaya? Bukan juga. Laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Walakinnal ghina nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Maka tenangkan hati kita, damaikan hati kita. Mudah-mudahan kita benar-benar dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, masa pandemi seperti ini jangan saling menyalahkan. Pemerintah juga nggak mau Bu kondisi begini.
ekonomi kita terganggu. Walaupun Indonesia negara hebat, Indonesia termasuk paling hebat mengelola pandemi. Akhirnya ekonomi kita tidak ambruk. Tidak perlu menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapa-siapa. Kitmbian juga sudah ada pandemi. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut." Ini zaman kita semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Stay at home. Ya gara-gara Covid inilah orang Gading Raja pinter bahasa Inggris semua. Menang nang omah, stay at home. Beuh. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS kerja dari rumah, home working. Buruh harian dirumahkan tidak digaji, home pimpa alaihum gambreng. Nah kan mestinya yang sugih itu mikirin yang buruh harian home pimpa alaihum gombreng ini. Saatnya yang bergaji itu berbagi. Saatnya yang ada memberi. Dan mohon maaf, yang sugih ya tahu diri. Jangan sampai yang sugih ngarep BLT. Di Pekon Wonodadi Utara ada BLT. Oh, dana desa nggak sempat digunakan buat pembangunan. Gara-gara semua orang minta BLT. Yang susah yang nggak apa-apa, tapi gara-gara BLT ini nggak enak jadi kades, nggak enak. Jadi kades nggak enak, apalagi jadi ketua RT tambah nggak enak. Mana gajinya nggak seberapa, diomelin warga, payah ketua RT yang kebagian saudara dia semua. Kita mah nggak kebagian, payah ketua RT. Mana Pak ketua RT mana ya? Panas kuping Pak RT, ada nah, panas kuping Pak RT itu. Pening pala, gaji nggak seberapa. Mending Pak kepala pekon ya. Pening pala. Akhirnya ketua RT ngomong sama bininya, "Mak, nanti kalau BLT cair lagi yang kita kasih orang lain sajalah. Saudara nggak usah kebagian." Begitu bagi BLT tambah rame. Yang geger saudaranya Pak RT. Payah punya saudara jadi ketua RT, nggak ada gunanya. Orang lain dikasih, saudara nggak dikasih. Ketiban hajatan disewotin, diperengutin kalau ketemu. Repot Bapak Ibu. Indonesia ini orangnya kaya, tapi mentalnya yang miskin. Ya gimana, orang sekarang punya Android semua loh. Iya kan? Punya Android semua. Androidnya mau yang bagus lagi, dikit-dikit selfie. Selfie-nya mulutnya sampai pengot. Gaya emak-emak tuh. Apa sih Bu manfaatnya mulut dipengot-pengotin itu? Bu yo nyengir aja nggak apa-apa lah. Mulut pengot. Pakai jari lagi. Tahu maknanya nggak itu? Jadikan aku yang kedua. Itu maknanya. Saya sih setuju aja kalau jenengan selfie-nya begini. Ya asik-asik saja. Punya Android, selfie, apa-apa upload. Jalan-jalan ke Lembah Hijau upload. Nang pantai upload. Jalan-jalan ke kampung Vietnam upload. Jalan-jalan ke kebun karet Gedong Tataan upload. Makan di rumah makan putih Minang upload. Dibilang melarat marah. Nggak dapat BLT ngamuk. Jangan sampai kayak gitu. Saya berharap malahan begini Bapak Ibu. Kalau bisa kita ini merasa kaya, jangan merasa miskin. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, fi zamanin, suatu zaman kata Nabi, qalilin su'aluhu wa kathirin mu'tuhu. Zaman yang sedikit orang nadah, sedikit orang minta, sedikit orang yang pengen dapat bantuan, terlalu banyak orang yang memberi. Itu zaman biyen. Wa sayati zamanun, nanti akan datang suatu zaman kata Nabi, kathirun su'aluhu
wa qalilun mu'tuhu. Terlalu banyak yang nada, terlalu banyak yang minta bantuan, terlalu banyak yang kepengen, tapi terlalu sedikit yang memberi. Jangan-jangan zaman sekarang itu. Kalau zaman dulu orang nolak dikasih bantuan, dikasih zakat nolak. Begitu dikasih zakat, enggak usah, kasihkan sama yang lain saja. Saya sudah kaya. Subhanallah. Bisa enggak Pak Budianto nang Pekon Wonodadi Utara ini pas jenengan bagi BLT warganya nolak semua. Mohon maaf Pak Kades, Pak Lurah, Pak Kepala Pekon, kami warga sudah sugih semua. Kami nolak BLT. Ngimpi. Apa iya begitu? Oh lah, yang sugih aja kepengen. Ini masalah mental loh Bapak Ibu. Kaya itu soal mental. Saya ini mau cerita Pak. Saya ini kan 7 tahun ngontrak. 3 kali diusir dari kontrakan. Waktu masih ngontrak, mana rumahnya bocor, banjir. Yang punya cuman motor juga dikasih orang. Fit X merek motornya Pak. Fit X itu kan habis Suprafit kan, belum lama lah, tahun 2008. Motornya masih ada tak keramatin sekarang Pak. Motor hadiah. Saya ngajar ngaji numpak sepeda, orang kasihan dibeliin motor. Nah saya khutbah di kantor pemerintah Pemda provinsi di masjid. Nggak lama kemudian ditawari mangkat umroh. Alhamdulillah. Tapi satu persyaratannya, bikin surat keterangan tidak mampu. Waduh. Kata saya sama bagian administrasi, boleh nggak Pak, saya ini nggak usah pakai surat keterangan tidak mampu. Lo ngapa? Takut permanen, kata saya. Takut permanen nggak mampunya itu. Oh nggak bisa Pak Ustadz, kata dia. Emang Ustadz kaya? Yang masih ngontrak, motor dikasih orang. Tapi kan aku masih muda. Masih muda nggak ya Bu? Tapi kan aku masih muda, apalagi waktu itu muda beneran. Saya nggak mau dari sekarang sampai selanjutnya saya miskin. Sesuai dengan suratnya permanen. Ya sudah, kalau Ustadz nggak mau bikin surat itu, ya nggak bisa umroh. Atau gini saja kata saya, tak bikin ke lurah. Habis itu tak setor, tak ambil lagi, boleh nggak? Mau tak bakar? Ya nggak bisa dong, kata dia. Ini arsip, nggak jadi umroh Pak. Bukan songong, karena saya takut jadi doa miskin selamanya. Ajaib, ini testimoni Bapak Ibu, ajaib. 3 bulan habis itu ditelepon Haji Khairuddin, orang sugih kelewat. Kata Haji Khairuddin, Ustadz, udah rajin ceramah, udah naik haji belum? Belum, kata saya. Oke, buat rekening, langsung ditransfer 35 juta mangkat haji. Daftar 2009, 2008, 2012 berangkat. Udah waiting list waktu itu. Nggak pakai surat keterangan tidak mampu. Bisa mangkat haji. Mudah-mudahan mabrur. Allahumma amin. Allah yang kayakan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Oh keren juga ya. Kalau habis pengajian hari ini warga Wonodadi nggak ada lagi yang bikin surat keterangan tidak mampu. Keren juga. Tapi ada yang saya perbolehkan buat surat keterangan tidak mampu kalau memang nggak mampu. Saya punya standar dari Mbah Maimun Zubair. Orang kalau umur 35 sampai 42 tahun, ingat ya Bu, 35 sampai 42 tahun, sugih, dia bakal sugih selamanya. Tapi kalau umur 35 sampai 42 melarat, terima melarat. Terima melarat. Ya kunaah sajalah. Nggak usah ngoyo-ngoyo lagi. Nih jenengan nih, yang umurnya sudah 42 ke atas, tapi melarat, terima melarat. Ya udah, yang penting cukup, jangan ngoyo lagi, jangan ngoyo. Nah kalau umur sudah 42 ke atas, suruh bikin surat keterangan tidak mampu, monggo kerso. Silakan buat surat keterangan tidak mampu. Biar dapat bedah rumah misalnya, dapat PKH misalnya. Tapi kalau masih di bawah umur 42, siapkan diri kita. Jangan mau ngaku melarat. Setuju gak kira-kira? Harus gitu dong. Yang kedua yang saya perbolehkan buat surat keterangan tidak mampu itu, kalau buat daftar bidik misi.
daftar beasiswa, tapi yang melarat tenanan loh. Jangan kayak di Bandar Lampung pengen dapat beasiswa rumah tetangga yang dipoto-foto. Ya nggak boleh, dia bohong itu namanya. Rumah tetangga yang sudah rewat hampir roboh miring dipoto. Awas jadi doa itu. Kalau memang orang tuanya nggak mampu, yang sedang thalabul ilmi, apapun nama beasiswanya silahkan. Karena begini Bapak Ibu, beasiswa Kartu Indonesia Pintar, biar namanya itu kalau kartu mahasiswa itu namanya apa? Bidik misi itu gede itu. Ini yang nyuting saya tadi, Ahmad Zaruni itu lulus kuliah UIN dan Intan itu dari awal sampai lulus pakai bidik misi Kartu Indonesia Pintar. Karena dapatnya banyak, diirit-irit sama dia, langsung lulus kuliah beli moge motor gede. Iya bisa beli moge, ya Mas ya. Kalau irit, jangan boros, gede. Makanya terima kasihlah sama Pak Jokowi itu. Karena ini dari APBN Bapak Ibu, bukan APBD. Belum lagi universitas yang menyelenggarakan beasiswa. Saya dengar tadi Pak Kadafi. Pak Kadafi itu ratusan, bahkan ribuan sudah anak yatim yang dibantunya itu. Untuk sekolah, kuliah di Malahayati dan lain sebagainya. Pokoknya kalau memang nggak mampu, ya kita juga nggak maksa mampu kan, silahkan. Tapi ingat, bermental kaya itu lebih baik. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setuju atau tidak? Yang kaya berbagi. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Oke, sekarang kita moratorium mempermewah masjid. Coba istirahat dulu, libur dulu, berhenti dulu bongkar pasang masjid. Bangun masjid itu bagus Bapak Ibu, pahalanya gede. Tapi bongkar pasang masjid, mempermewah masjid, Nabi nggak suka. Kan ada hadisnya, la taqumus sa'ah hatta yatabahad nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sehingganya umatku berlomba-lomba mempermewah masjid. Ingat, sesuap nasi yang dimasukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Kalau ada orang yang, kalau kita bangun masjid mewah, paling banter orang ngomongnya apa? Wow, masjidnya mewah, kubah emas misalnya. Paling juga orang rame-rame jalan-jalan ke sana buat apa? Buat selfie, buat foto-foto di-upload. Ya boleh sih, kita doakan juga yang nyumbang masjid kubah emas ya, karena buat siar kita doakan sebab dia bangun masjid masuk surga semua. Allahumma amin. Tapi jangan sampai di situ. Yang terpenting berbagi dengan sesama. Mengapa dikatakan sesuap nasi yang dimasukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah? Karena kalau membangun masjid yang mewah, paling kita cuman takjub saja. Tapi kalau kita membantu orang yang lapar, apalagi di kota ya Pak, kalau di kampung itu kan enak ya, kepeduliannya masih tinggi. Tapi kalau di kota Pak, lapar beneran, jangan macam-macam. Mengutang ke warung, utang kemarin sudah kebanyakan, nongol saja malu, minta ke tetangga udah keseringan, ngempet rasa, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurengan. Ternyata yang mati masih jarang. Jadi nggak ada yang ngundang kendurenan, ngempet lapar Pak. Tiba-tiba Pak Kepala Pekon datang bawa duit cepek. Subhanallah. Alangkah senangnya bawa duit cepek yang merah selembar jadilah. Bawa beras sekarung yang 5 kilo. Makasih Pak Budianto. Berepes milih air mata. Nggak berhenti sampai di situ, dia masuk kamar, sujud, dia nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengutus orang yang dermawan untuk kami semua. Maka berbahagialah orang yang berbagi. Karena Allah
sedang mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Subhanallah. Harus bangga kita dengan berbagi. Harus bahagia kita dengan berbagi. Karena ada orang-orang yang lapar yang berdoa. Orang yang susah yang berdoa. Yang doa mereka Allah kabulkan melalui uluran tangan kita. Subhanallah. Tapi cuman satu aja pesan sama Pak Budianto. Jenengan kalau nyantuni janda jangan sendirian ya Pak. Ajak ibu Pak, ajak istri. Karena agak beresiko itu. Santunan pertama kata rondo anyaran tadi. Suun Pak Kades, suun Pak Lurah. Alhamdulillah Pak Lurah memang baik. Makasih. Tinggal pergi. Bulan depan datang lagi, terima kasih Pak Lurah. Cuman Pak Lurah yang perhatian sama kami. Nambah kan? Pak Kades itu cuek, apalagi Pak RT nggak tahu sama kami, mulai bahas. Bulan kedua, bulan ketiga Pak Lurah datang lagi. Terima kasih Pak Lurah. Coba saya kalau punya suami kayak Pak Lurah. Kelar. Iya kan? Oh kirain tepuk tangan, ternyata es apa yang digebukin itu ya. Allahu Akbar. Itu namanya waiting trisno jalerane saka kulino. Pak, kalau jenengan pengen tahu nanti tak ajarin jadi buaya ya Pak. Kalau jenengan pengen tahu Pak, cara meluluhkan hati wanita itu pakai duit Pak. Waduh Bu, saya ngajarin Pak Kepala Pekon ini ya. Wanita itu nak dijojong duit, minggu dikasih, harian dikasih, anaknya dijojong, ya luluh juga hatinya. Ya sudahlah, tadinya saya pengen menjanda selamanya. Maaf Bu, maaf kok saya manas-manasin begini ya. Ngajarin Pak Lurah, termasuk istri Pak. Ibu-ibu ini kalau ayahnya ngambek, wayahnya marah, susah Pak mendamaikannya. Apalagi sudah murep ya Bu, tengkurap di kasur. Bingung gimana caranya dia biar melumah ya Bu ya. Ditarik-tarik, pokoknya rengket, ototnya kuat banget Pak. Pegangan nang kasur itu, ditarik-tarik, lengket di kasur. Nah, caranya gampang Pak, nak tak ajarin jenengan ya. Ambil yang merah-merah itu 50 lembar. 5 juta Pak, jeleger, beber di kasur, melumah dengan sendirinya. Gampang nundukin emak-emak nih, simple. Bu, kok saya kayaknya pengalaman banget ya. Guyon. Balik lagi bahwasanya mari kita berbagi di masa-masa pandemi ini. Baik, sekarang saya masuk kepada motivasi buat ibu-ibu muslimat. Mengapa penting betul pengajian muslimat ini? Karena para ulama kita telah menyusun syair-syair yang indah. Di antara syair itu ada kalimatnya begini, al-ummu madrasatul ula. Yang namanya ibu muslimat, wanita itu istri adalah madrasatul ula, madrasah pertama, sekolah yang pertama. Kalau ibu-ibu madrasahnya, emak-emak madrasahnya, suami, bapak mudirnya. Jadi jenengan Pak mudirnya, ibu-ibu madrasahnya. Baik atau tidak anak-anak kita tergantung madrasah, tergantung mudir. Makanya kalau anak kita nakal di pesantren, bukan pesantrennya yang salah. Kalau anak kita nakal di sekolah, bukan sekolahnya yang salah. Kalau anak kita nakal di tempat ngaji TPA, TPQ, bukan TPQ, TPA yang salah. Karena itu cuma pendidikan kedua, sekolah pendidikan kedua, pondok pesantren pendidikan kedua. Pendidikan yang nomor satu al-ummu madrasatul ula, ibu. Guru yang pertama bapak. Makanya ada pepatah orang Arab bagaimana? Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya, kata orang Arab. Kalau kata orang Indonesia apa? Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa? Nek bapake kalong, anake kampret. Gitu begitu. Nek bapake nyolong, anake
nyopet. Coba ulang lagi. Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. 3 kali, sekali lagi. Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Maka yang terpenting itu pendidikan keteladanan. Bagaimana perilaku orang tuanya, bagaimana perilaku emaknya. Kayak ngongkon anak sholat. Emang bapak punya kewajiban murus sobiyah, perintahkan anak-anak bisolah untuk mengerjakan sholat idza balagha asra sinin, kalau umurnya sudah 10 tahun. Wa idza balagha asra sinin, idza balagha sab'a sinin, kalau umurnya sudah 7 tahun maksud saya. Wa idza balagha asra sinin, kalau anak sudah berumur 10 tahun belum mau sholat juga, fadribuhu ilaiha gabbo, gara-gara meninggalkan sholat. Tapi bapak-bapak cuman dengernya gebuk. Jadi makanya anak nggak sholat dijitak, dikampleng, digebuk, padahal salah. Pendidikan yang nomor 1 itu keteladanan. Ini ya, sholat bapaknya aja mak jelas kata orang Lampung. Sholat zuhur mepet asar, asari numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Kita ban sholat subuh niatnya usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kawanan lillahi ta'ala. Lo kok kawanan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru apa kata anaknya, usolli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan, oplosan lillahi ta'ala, hancur sholatnya. Orang Jakarta lebih hebring lagi, subuh maraton, zuhur nang salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Penting keteladanan. Karena begini Bapak Ibu, ini ceritanya di kampung saya nang Batu Raja. Saya ini ibu saya orang Ogan Bapak Ibu. Kalau niki asmane Suparman, namun senes tiang Jawi. Bapak saya itu komring Pak, kayak Lampung, sama, komring sama Lampung tuh sama. Ibu saya itu Ogan. Lo kok bisa namanya Suparman? Karena lahirnya bulan Sapar, maka namanya Suparman. Nek lahir bulan Suro, asmane Suratman. Nek paing, paiman. Nek legi, legiman. Nek wage, wagiman. Pon-poniman. Nek kliwon, kliwoman. Kliwon aja biasanya ya. Jadi Bapak Ibu, di kampung saya nang Batu Raja Pak, Ogan Komering Ulu, ada kejadian orang sering kehilangan rambutan ini. Rambutan, mana sih rambutan ini? Udah habis sekarang ini ya. Orang pada nebang rambutan, nanti rambutan mahal loh. Jadi orang sering kehilangan rambutan, dikira yang maling kampret sama kalong Pak. Ternyata begitu diintai, kalau kalong sama kampret kan ada bekasnya. Ini nggak ada bekasnya. Diintai ternyata yang maling anak kecil, SD umur 11 tahun, kelas 5 SD. Kata yang punya rambutan, "Woi, nganini galak ngambil rambutanku nih." Wah, pakai bahasa Ogan. "Kamunya yang suka maling rambutan ini. Pantesan rambutanku habis. Tak bilangin bapakmu nanti." Anak kecilnya malah nantang. "Kata kelah, aku dek takutan." Bilangin aja gua nggak takut, kata dia. "Nah kamu, mana bapak kamu?" Si anak kecil teriak, "Bak, tuhunlah ada jemenya." Ternyata bapaknya sih ngunduh rambutan di paling atas. Allahu Akbar. Ini namanya bapak kalong, anak kampret. Jadi dia
Hanya penting yang namanya keteladanan orang tua itu penting sekali. Al-ummu madrasatul ula, belum lagi narkoba, Bu. Makanya saya lihat enak tinggal di Gading ini, adem ya. Adem, ayem, enggak begitu kompetitif. Coba kalau di kota itu wilayah-wilayah merah narkoba, sekarang sudah zona merah narkoba. Kadang-kadang nggak ketahuan. Di kota itu, Bu, anak SD sudah banyak yang pakai narkoba. Saya meruqyah anak kelas 5 SD. Saya tanya emaknya, Bu, anaknya kena apa? Kesambet genderuwo, kata emaknya. Lu kok sampean tahu, Bu? Ini diruqyah 10 kiai, 15 ustaz tapi nggak mempan. Subhanallah. Hebat ya, Pak. Diruqyah 10 kiai, 15 ustaz nggak mempan. Ini jangan-jangan jinnya jin milenial ini. Jin milenial itu Bapak Ibu dibacain Al-Fatihah nggak mempan. Dibacain ayatul kursi, jinnya malah hafal. Lebih fasih daripada yang meruqyah. Dibacain surah Al-Jin, jinnya malah nantang. Kata jinnya, gua nggak takut sama ustaz. Gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Makanya Bapak Ibu, begitu saya ruqyah anak kelas 5 SD ini, nggak ada jinnya, emang nggak ada genderuwonya. Kata emaknya, kok anak saya ongo-ongo ya Pak Ustadz? Emboh, kata saya. Bawa ke kurungan nyawa Pak, rumah sakit jiwa. Oleh SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa, dirujuk ke spesialis saraf. Disimpulkan hasil observasinya, hancur sarafnya. Gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Ganja tak terbeli, sabu apalagi aibon diembat. Makanya hati-hati ya Bu, anaknya sekolah, belajar dan kuliah, hati-hati, awasi. Kalau sudah kadang tertangkap polisi, kita malu. Kalau anaknya masuk penjara, belum tentu dia sembuh juga dari narkoba. Jangan coba-coba. Inilah pentingnya yang namanya ibu ya, untuk menyelamatkan anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Rumah tangga itu sekolah yang pertama buat anak-anak kita. Terutama begini Bapak Ibu. Sekarang ini banyak aliran-aliran aneh. Masih ada waktu kan? Banyak aliran-aliran aneh. Kita ini udah pas betul Pak milih NU dan Muhammadiyah. Yang mau Muhammadiyah monggo, yang mau NU silahkan. Karena begini Bapak Ibu, apalagi banyak penangkapan teroris sekarang ini. Hati-hati kalau ngaji, anaknya jangan ngaji tempat yang nyumput-nyumput. Ngaji yang mak jelas. Kadang-kadang juga orang Indonesia ini aneh Bapak Ibu, suka yang aneh-aneh. Yang umum gak suka. Kadang-kadang saya pengen ketawa sendiri Pak. Orang sholat kok begini? Ada nggak sih di Gading? Ada di Gading, ada. Bingung saya. Kalau madhab Syafi'i, madhab Maliki, yang namanya sedekap itu di bawah dada, di atas pusar. Yang namanya madhab Hanafi, madhab Hambali, wad'ul kafi alal kafi, telapak ketemu telapak di bawah udel. Nah yang begini madhab Imam Samudra. Nggak jelas madhabnya itu. Dari mana belajarnya? Kadang-kadang aneh-aneh Bapak Ibu. Main dikit-dikit bid'ah, ngaji kitab nggak pernah. Kalau kita tanya kamu ngaji di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google, ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini tak kasih solusi kali panjenengan. Ini pas benar kita di ngajinya. Muslimat NU, kita di NU di jamiah yang tepat, menjadi jamaah yang tepat. Nabi bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan." Kalau kalian semua melihat perbedaan yang begitu banyak, perselisihan di tengah-tengah umatku, banyak firqah-firqah, banyak kelompok-kelompok, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka ikutilah kelompok yang paling mayoritas. Yang mayoritas di dunia internasional ini ahlus sunnah wal jamaah.
Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam konteks keindonesiaan NU lan Muhammadiyah. Saya kemarin ceramah di Pondok Pesantren Nurul Iman. Nurul Iman itu mana? Adiluih ya. Masuk Pringsewu juga kan? Ya masuknya dari gedung tataan sayanya masuknya. Jadi di Nurul Iman Bapak Ibu, kan di sana ditangkap juga soalnya Pak. Teroris juga. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang pesantrennya sudah berafiliasi ke Muhammadiyah. Saya kasih tahu sama mereka, jangan malu ngaku Muhammadiyah. Jangan malu. Karena ngapa Muhammadiyah itu yang mendirikan republik ini. Muhammadiyah itu punya amal usaha, organisasi keagamaan dengan amal usaha terbanyak sedunia internasional. Saya sarankan kepada mereka, 120 anggota JI, Pak Kepala Pekon Lampung, saya termasuk ngebinanya. Jadi mereka yang dibina negara, tapi tidak ditersangkakan, tidak ditangkap. Yang kemarin itu, kalau dia nurut mau setia NKRI, nggak akan disikat oleh Densus 88. Densus 88 nggak bisa dibohongin Bapak Ibu, datanya akurat. Itu sudah dikuntit dari sejak bertahun-tahun lamanya. Akurat datanya itu, nggak main-main. Kayak Dr. Sunardi itu. Yang namanya Densus itu dijitak aja enggak Bapak Ibu orang itu. Dipetik tidak, digencet ya tidak. Diperlakukan terhormat teroris-teroris itu. Terduga, tersangka, terdakwa, terpidana. Semua diperlakukan secara terhormat. Tapi kalau ngelawan, ya terpaksa toh. Betul nggak kira-kira? Makanya saya Bapak Ibu mendukung penuh program-program penegakan hukum untuk menanggulangi terorisme. Karena begini, saya sudah nanya-nanya sama mereka-mereka itu, apa kalian disiksa polisi? Enggak. Bukan kayak nangkap maling motor, beda. Enggak. Keluarganya disantuni semua. Semua terduga teroris, tersangka, terdakwa, terpidana, keluarganya dibantu oleh negara. Tapi yang ngomong saya. Kalau yang ngomong negara, nanti cemburu yang lain. Kata Nabi begal, coba kami yang dibantu. Berhenti ngebegalnya, bener. Saya yang ngomong, boleh-boleh aja lah kalau saya ngomong. Bener dibantu semua. Anaknya sekolah disekolahkan, istrinya bersalin dibiayai, ex-napiter keluar dari penjara, dimodali oleh negara. Dulu Bank BRI yang dirampok di mana? Di Gading Rejo juga kan Pak? Di Gading Rejo kan yang dirampok dulu itu. Siapa yang ditangkap itu? Muhammad Solihin, ex-napiternya, vonis 7 tahun penjara. Keluar dari penjara, dibina oleh negara. Saya ketemu sama Pak Ustadz Muhammad Solihin itu, dikasih modal, yang dipanjang itu 30 juta modal dari negara, buat warung soto. Yang di Metro Pak, 200 juta beli mesin bubut-bubut. Enak mereka itu. Negara paling terhormat memperlakukan mereka. Makanya kalau mereka nggak taubat, kebangetan itu namanya. Kayak Dr. Sunardi. Bu, ngaji agak serem nggak apa-apa ya. Yang serem kan bukan jenengan, saya yang serem nih. Saya yang serem itu. Jadi begini, Dr. Sunardi itu Bapak Ibu, sejak Para Wijayanto ditangkap. Para Wijayanto itu ditangkap 2019 kalau tidak salah ya. Sejak Para Wijayanto, siapa Para Wijayanto? Amir Jamaah Islamiyah, ketuanya, dedengkotnya. Ditangkap, dia tahu dia bakal ditangkap juga. Karena dia ini jabatannya Amir, penasehat Amir JI. Karena dia tahu bakal ditangkap juga, pinter dia Pak. Kalau kemana-mana naik ambulan. Mengapa naik ambulan? Karena SOP Densus 88 tidak boleh menangkap orang di dalam ambulan. Pinter Dr. Sunandri, ya otak dokter, ya pinter lah. Pinter. Nek jalan itu di papa-papa. Katanya disabilitas, dipabel ya, dipabel. Kalau dipabel tenanan nggak mungkin bisa nyetir mobil, gimana bang? Dianya aja emang sedikit ada sakit bagi dia. Tapi kalau memang dipabel benar nggak mungkin bisa nyetir mobil. Kemudian dia dari rumah ke pesantren. SOP Densus nggak boleh nangkap di dalam rumah, nggak boleh nangkap di rumah sekarang ini karena ada istrinya, ada anaknya, apalagi di rumahnya tempat praktek. Nggak boleh nangkap di depan pasien. Ustadz nggak boleh ditangkap lagi ceramah. Awas Pak Babinsa, jangan ditangkap saya lagi ceramah. Nggak boleh.
Di kiai lagi ngajar nggak boleh ditangkap. Ustadz lagi ceramah nggak boleh ditangkap. Dokter lagi praktek nggak boleh ditangkap. Nggak boleh nangkap di rumah sakit. Nggak boleh menangkap di pondok pesantren. Nah ini Sunardi ini kok pinter ya. Rumah pesantren Ulul Albab dia datengin. Nggak mungkin ditangkap. Bawa ambulan kemana-mana. Nggak mungkin ditangkap. Nyari selahnya kesuwen Pak, 2022 baru dapat selahnya, dia naik mobil pickup double cabin itu. Dan kata orang itu ditembak duluan. Alhamdulillah ada rekaman CCTV-nya. Dia disuruh berhenti, nggak mau berhenti. Oleh Densus dicegat di depan, tumburin mobilnya ke mobil Densus. Ada anggota 2 orang naik ke kabin belakang. Dia zigzag mobilnya itu Bapak Ibu, maksudnya 2 polisi itu jatuh ke bawah. Mau tidak mau karena ngelawan, dilakukanlah tindakan terukur. Bukan ingin mematikan, bukan. Kalau mematikan yang dasnya yang ditembak. Ditembak, sayangnya Pak kena bagian bawah sini, tembus ke bawah. Kehabisan darah, meninggal dunia. Ya ajal itu namanya. Tapi awas, jangan ada yang membelanya. Karena yang membelanya sama saja dia membela teroris. Jangan-jangan dia bagian dari teroris itu sendiri. Saya ngingetin begini Bapak Ibu, bukan sok ngelawan. Karena saya sebagai orang muslim Bapak Ibu kecewa betul. Ada orang yang menjadi teroris mengatasnamakan Islam. Coba, ada orang berbuat kriminal mengatasnamakan keluarga kita, marah nggak kita? Marah dong. Sama. Ada orang melakukan upaya melawan negara, melawan pemerintah yang sah, melakukan aksi teror, terlibat di organisasi terorisme. Tapi mengatasnamakan Islam, kita umat Islam wajib marah semua. Walaupun marah kita terkendali, kita ingatkan mereka agar mereka semua sadar. Kita doakanlah, mudah-mudahan mereka yang terlibat di sana itu sadar semua. Allahumma amin. Kita ini sudah tepat sekali. Fa'alaikum bisawadil a'zam. Wajib bagi kalian semua ikut kelompok yang paling mayoritas. Nah ini NU dan Muhammadiyah. Dan kemarin ada kabar gembira apa? Kalau tidak salah itu 94 ex bekas narapidana terorisme ngaji ke Gus Baha. Alhamdulillah. Dedengkotnya teroris itu Pak, Dr. Nasir Abbas. Orang ini cuman SMP aja nggak lulus, tapi gelarnya doktor Pak. Saking canggih otaknya. Segala jenis bom bisa bikin dia. Segala jenis senjata bisa bikin. Imam Samudra, Amrozi, murid dia semua itu. Tapi tobat Bapak Ibu. Waktu digerebek Densus 88 dia sudah ngukur, saya pasti mati dan saya siap mati syahid, kata Dr. Nasir Abbas. Begitu digerebek kaget dia. Enggak ada satupun yang nembak. Enggak ada satupun yang mukul. Dia nantang berkelahi, berantem sama Densus. Satu anggota Densus patah kaki, paha, satunya patah tangan. Gak jago itu Nasir Abbas itu Pak. Dia ditahan, tangan 3 borgol, kaki 3 borgol. Dalam penjara ditanya, nama Anda siapa? Astagfirullahaladzim. Istighfar dia cuma. Anda berasal dari mana? Astagfirullahaladzim. Dia nebak dipopor nih pala, enggak. Digencet jempol kaki, enggak. Disentil kuping, tidak. Seminggu lewat, kok nggak disiksa, pikir dia. Densusnya sholat semua. Mulai dia dapat hidayah. Oh, ternyata yang saya kafir-kafirkan selama ini orang baik semua. Nggak seperti yang diceritakan orang ternyata. Mulai dapat hidayah Pak. Kata dia, mulai ngomong, panggilin komandan kamu. Saya mau bicara. Langsung datang komandan, minta steril. Lepas borgol tangan dan kaki. Semua anggota keluar semua, kunci pintu. Setan membisikkan, kata Belis, cekek aja komandan Densus ini, cekek saja. Tapi di kanan mengatakan apa? Jangan. Inilah kesempatan Anda untuk bertobat. Akhirnya dia bertobat, dia nangis sejadi-jadinya. Sekarang Bapak Ibu, dia membela negara. Sebentar lagi Nasir Abbas akan jadi WNI. Dia akan mengabdikan seluruhnya buat Islam rahmatan lil alamin dan buat negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ditanya orang, Ustadz, apa Anda takut mati dengan Anda membongkar kejahatan terorisme? Apa kata dia?
Saya sudah mati waktu digerebek Densus 88. Karena saya waktu itu 1000% sudah sangat siap mati. Saya anggap Nasir Abbas sudah mati. Maka sekarang saya nggak takut mati lagi, kata dia. Karena saya sudah mati. Subhanallah. Alhamdulillah Pak, kemarin 120 anggota JI Lampung yang mendengarkan ceramah beliau banyak yang terkesan. Sufyan Sauri, temannya Pak Babin itu, polisi disersi kan gitu ya. Sufyan Sauri, temannya Dul Matin, Nurdin M Top, temannya udah mati semua. Begitu digerebek Densus 88 itu target tembak mati. Tapi yang menyelamatnya siapa? Malaikat. Waktu ditangkap Densus dia sedang menggendong anaknya. Nggak jadi ditembak, Pak. Sufyan Sauri sekarang dapat hidayah. Baru keluar tahun ini dari penjara karena vonis 10 tahun. Dan sekarang dia bertekad membela NKRI dan dialah yang mengajak 94 ex-napiter ngaji ke Gus Baha itu. 2 anaknya Ustadz Sufyan Sauri masuk Lirboyo semua sekarang. Dia akan jadikan anaknya ulama NU, kiai NU yang membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah, ini pelajaran buat kita. Kata beliau, nggak salah kita memihak NU itu. Jadi Densus 88 itu nggak kayak orang di media sosial, Bapak Ibu, main-main fitnah saja, tidak. Bekerja sangat humanis, profesional sekali. Baik, yang berikutnya saya minta waktu dikit lagi, kita masuk ke song-song Ramadan dulu. Terkait dengan song-song Ramadan, mari kita maksimalkan puasa kita. Dengan cara apa? Saling memaafkan satu sama lainnya. Karena begini, kemarin nisfu Sa'ban kan? Malam Jumat itu nisfu Sa'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya. Illa li musyrikin au musahin, kecuali dosa orang musyrik dan dosa orang yang bermusuhan. Yang musuhan nggak diampuni dosa waktu nisfu Sa'ban. Ramadan puasa nggak diterima kalau masih musuhan. Bu, punya musuh nggak? Punya. Musuh dalam selimut wajib. Saya tadi kok terkesan Ibu Ustazah Amaria mengatakan apa? Kami tidak bisa tanpa bapak-bapak. Enggak, tanpa jenengan Pak nggak bisa beliau Pak, luar biasa. Padahal aslinya Bu, bapak-bapak yang nggak bisa tanpa emak-emak tuh. Kalau mau dibalik ya begitu sebetulnya. Kita ini akur-akuran, maaf-maafan satu sama lainnya. Akhawani mutasoriman, 2 orang yang masih bermusuhan, salatnya nggak ngangkat, puasanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dan dosa-dosanya tidak diampuni. Nah, urutannya 1, yang salah gentle, ngaku salah, nyun ngapura, minta maaf. Setuju nggak kira-kira? Ya jangan gengsi ge Pak. Jangankan jenengan Bapak Ibu, saya aja bisa berbuat salah, nggih napa nggih? Ya saya minta maaf kalau saya salah, gentle. Minta maaf yang paling bagus Bapak Ibu datang ke rumahnya. Ustaz, Pak Yai, rumahnya jauh, telepon. Ditelepon, ngomong langsung, minta maaf. Waduh, ditelepon nggak ngangkat-ngangkat. Kalau punya nomor WA nggak apa-apa, di WhatsApp, di japri. Minta maaf, to the point. Saya minta maaf atas kesalahan saya yang pernah saya lakukan sama Bapak. Tapi jangan lebay SMS-nya. Orang-orang sekarang suka lebay sih Pak. Ketika mata tak mampu menatap, telinga tak mampu mendengar, lisan pun tak mampu berucap, tangan tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah, stroke namanya. Pantesan banyak orang stroke zaman sekarang. Ya jangan lebay ge. To the point, minta maaf. 2, yang dimintai maaf ya memaafkan dong. Ya Pak ya. Karena perbuatan yang paling mulia itu wal afina 'anin nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Maka besar hati kita, lapang dada, Allah saja Maha Pengampun. Yuk kita maafkan kesalahan orang lain. Tapi jangan jadi yang ketiga. Apa yang ketiga? Bebel bengal. Bebel, bengal, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Merasa paling benar sendiri, dimintai maaf malah nggak mau. Ada nggak yang kayak gitu? Cepat mati aja kali ya.
Payah tuh orang. Saya tak minum dulu dari tadi kok nganggur minumnya. Bismillah. Ada ibu-ibu yang tanya, Ustadz, nanti kalau puasaku nggak diterima gimana? Wong aku sudah minta maaf tapi dia tidak mau memaafkan. Kalau yang begitu nggak usah khawatir, Bu. Jangan lebay. Tujuan kita cuma minta maaf. Kalau sudah kayak gitu, kita datang ke rumahnya, dia banting pintu. Kita panggil, dia pura-pura budek. Dia ajak senyum, pura-pura nggak lihat. Dia ajak salaman, dia tarik tangan. Ketemu di jalan, dia melipir-melipir minggir masuk siring. Saking nggak mau papasan ya. Kan ada yang kayak gitu. Nah, ketemu yang kayak gitu, Bu, belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Ndase nopo buntute? Ada yang jawab pala. Tak ulang sekali lagi. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya? Pala. Ndase nopo buntute? Ada yang jawab buntut, ada yang jawab pala. Jawaban yang benar tak kasih tahu. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, ndase nopo buntute? Jawaban yang benar EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir? Maksudnya ngeten, Bu. Andai kata ada orang yang bebel bengal, ngotot ngetek, ngayal merengkel, diajak akuran nggak mau, diajak damai nggak mau. Ingat kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin? Gak usah dipikir, jangan diambil hati, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wayahnya mau Ramadan ini juga kita islah. Jangan cuma islah ke orang. Suami istri juga mesti islah. Istri islah sama suami. Karena begini, Bu, kenceng kayak manapun jenengan ngibadah, mengharapkan surga, tidak akan dapat surga kecuali atas ridho suami. Gini apa nggih? Perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau panjenengan pengen masuk surga, taat suami. Kalau pengen masuk neraka, ngelawan suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan nang neraka. Wong ibu-ibu ini cari pahalanya mudah kan? Wong nyucup tangan suami saja, pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan itu. Persis hajar aswad. Langsung berikutnya juga, jangan gengsi bapak-bapak. Bapak-bapak juga minta maaf sama istri. Karena nggak jarang sekarang laki-laki hidung belang mata keranjang. Ada nggak zaman sekarang, Bu? Mana orang ini? Mana? Kalau ada di depan saya ini, nggak ada di sini ya. Hidung belang mata keranjang, udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak dimakan. Mau dibuang sayang, nggak dibuang menyakitkan. Saya tuh salut sama emak-emak Indonesia ini, Bu. Sakit kayak manapun istri, demi anak-anak dia tidak akan pernah ingin pergi dari suami. Betul atau betul? Ada cerita, ini ngambil waktu dikit lagi apa-apa ya. Ada cerita bidan loh, Pak. Bidan PNS, ayu tenan. Jenenge bidan ayu. Datang ke rumah Pak, matanya sembah, nangis udah semalaman. Napa Bu bidan? Ustaz, kata dia, apa ini jadinya? Ya apa? Nangisnya berhenti dulu. Nggak bisa cerita, saking nangis sesungguhkan. Wih, puas-puasin dulu nangisnya, tak tinggal dulu, kata saya. Udah puas nangis, gimana Bu cerita? Suamiku Ustaz selingkuh. Ah, itu mah isu. Emang sampean tahu dari mana? HP Ustaz. Ya mungkin bohongan, enggak, adegan porno. Dia sama ceweknya direkam. Sakit Ustaz. Apa kata saya? Oh, jangan nangis, kata saya. Jangan nangis. Cerai saja dari suami. Wah, ini namanya laki-laki mikirnya begitu, cerai dari suami.
Masih banyak yang mau sama ibu. Dalam hati saya kalau nggak ada yang mau. Modus. Biar saya kalau nggak ada yang mau. Pak Budianto nggak mau, los. Yo saya yang tanggung jawab. Ibu PNS punya gaji, apa yang ditakutkan? Anak masih 2, masih kecil-kecil. Sudahlah. Ini sudah kelewatan, cerai saja. Namanya laki-laki, Pak, ngomongnya pakai logika. Apa kata Bu Bidan? Enggak, Ustaz. Wah, saya langsung ngedon, langsung don saya, Pak. Tadi saya berdiri, langsung duduk saya, langsung don. Kok enggak sih, kata saya? Kata dia, Ustaz, gimana dia bapak anak-anak saya. Kalau saya bercerai, terus saya nikah lagi, dia nikah lagi. Anak saya punya emak tiri. Anak saya punya bapak tiri. Biarkan saya yang sakit, biarkan saya yang hancur, tapi jangan anak-anak saya. Wih, malu betul saya, Bu, ya. Saya langsung ke belakang loh, Pak, pura-pura ke WC saya. Allahu Akbar. Saya baru sadar, Pak, itulah wanita. Coba kalau laki-laki selingkuh, wanita bertahan. Coba Pak Babinsa sama Babin Kamtibmas, bininya selingkuh ditembak di tempat, jangan macam-macam. Ditembak di tempat, selesai, kelar hidup lo. Itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Makanya bapak-bapak, cobalah kita nyadar dulu sebagai laki-laki, insaf dulu lah kita ini ya. Jangan terus-terusan menyakiti wanita. Ingat kalau kata para pujangga, wanita diciptakan bukan untuk disakiti. Wanita diciptakan untuk dicintai. Ingat wahai laki-laki, jangan membuat wanita menangis, karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Iya dong, karena begini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan manusia terbaik adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Kalau saya ramah kali panjenengan, wajar dong kiai penceramah. Penceramah judes, nggak diundang orang lagi. Serem soalnya. Pak Kades ceramah, Pak Kepala Pekon ramah, ya wajar dong. Kalau nggak ramah nggak dipilih lagi, Pak. Jangan macam-macam. Harus ramah. Tapi Bapak Ibu, kalau suami ramah sama istri itu luar biasa. Pagi-pagi, apa kabar Mama? Panas kamar tadi kan? Apa kabar Mama? Mama sudah masak. Alhamdulillah Papa. Nah, nggak ada yang rajokan Papa Mama kan? Ya dong, keren dikit. Papa atau Papi aja. Papi, itu teletongnya belum dibersihkan. Hingga apa-apa lah. Gaul dikit, ramah sama istri. Istri bikin kopi, bikin teh, baru dibikinkan kopi. Terima kasih Mama. Papa janji, Papa nggak kan kawin lagi. Wow, langsung bikin kopi lagi. Seneng istri. Istri capek nyuci, capek ngepel, capek masak. Selesai nyuci, selesai masak, Pak. Nggak apa, Pak, jenengan gaya basa-basi. Mama, agak didramatisir. Mama, apa Papa? Capek mamah masak, capek mamah nyuci. Itu kan kewajiban papa mama. Tapi karena papa nggak sempat masak, papa nyuruh mama. Papa nggak sempat nyuci, papa nyuruh mama. Mama taat sama papa, maka papa doakan mamah masuk surga. Pernah ibu habis masak, habis nyuci didoakan begitu? Boro-boro. Ini berarti bapak-bapak ini belum baik lah sebetulnya. Terus begini, wayahnya gajian ngasih duit sama istri. Langsung siapkan Pak, jangan transfer kalau bisa sama istri, nggak kelihatan duitnya. Sama istri itu nggak usah masuk rekening, langsung ambil cash tunainya. Rogoh kantong kanan, banting, jeleger. Biar kelihatan dong. 15 juta. Kata istrinya, ini uang apa Papa? Ini uang belanja, Ma. Beli terasi.
sayuran, lauk, ongkos anak sekolah, mamah ikut arisan, nyumbang ngaji muslimat. Ini dicukup-cukupin. Ya cukup papa. Bagaimana kalau turah papa? Kalau turah ya buat mamah sisanya. Alhamdulillah. Si mamah langsung seneng kan, si istri langsung balik badan masak ke dapur. Nanti dulu mamah, masih kurang rogoh yang kiri. Banting lagi 15 juta, jeleger. Ini buat duit apa lagi papa? Bonus buat mamah. Anggap ini gaji bulanan, terserah mau dihabiskan buat apa. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus buat istri, totalnya 30 juta. Mau nggak, Bu? Ngimpi kan jedut langit loh. Tapi buat pemirsa, bapak-bapak ini kan di YouTube nih kan banyak yang nonton tuh. Bapak-bapak sing sugih ya, pengusaha-pengusaha itu yang gajinya gede, nggak salah begini. Memang begitulah ajaran Islam. Nggak apa-apa, Pak Babin Kamtipmas kan, polisi sama tentara udah jelas kan, gajinya sekian, remunerasinya sekian. Tapi kalau ada bonus dari Pak Bupati kan Babin, ada bonus yang lainnya Pak, atau lagi ngepam ada bonus, nggak apa-apa ngasih bonus istri buat menyenangkan dia. Ini duit apa papa? Terserah. Mau ke Lembah Hijau, mangkat sono. Mau ke Mall Bumi Kedaton, yo mangkat sono. Nggak apa-apa kalau mampu. Kalau nggak mampu jangan maksa ya Bu. Jangan sampai ibu-ibu habis dari sini jadi istri ngambek kan. Minta 30 juta nantinya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk. Kalau dompet lagi nipis megang aja bilangnya najis. Jijai bajai najong teralalah. Nah sekarang yang terakhir, islah yang terpenting itu untuk orang tua. Saya perlu ingatkan, islah yang terpenting untuk orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Makanya Jibril berdoa, ba'uda man adraka walidayhi au ahadahuma. Celakalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya membersamai orang tuanya, tapi dia tidak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Bu, jenengan punya orang tua? Ada nggak di sini yang lahirnya dari batu? Nggak ada ya? Ya kalau ada, saya minum lagi ya. Kok ngelak saya di ujung-ujung ini? Bismillah. Jenengan pernah lihat Allah tertawa? Pernah lihat Allah tersenyum? Gusti Allah kok guyu ya Bu ya. Kalau Bapak Ibu pengen melihat Allah tertawa, kita semua anak-anak pengen melihat Allah tersenyum, buatlah orang tua tertawa. Buatlah ibu bapakmu tersenyum. Karena sama saja engkau sudah membuat Allah tertawa dan membuat Allah tersenyum. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi nggak akan pernah cukup selama-lamanya. Ibu saya berkata, tapi ibu saya ini bisanya bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia Pak Bu. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek dena minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Au ya Pak. Ini bahasa Inggris Kingston. King niku raja, stone itu batu-batu raja. WNA, warga negara AU. Ame anak lemah, umak dek dena minta. Ne anak yang seneng, ne anak yang sugih. Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta. Betul nggak Bu? Tapi kalau dikasih ya mau. Tapi ya jangan ditawari. Awas nih Mas yang kuliah di Unila, sampai nanti bakal sukses. Mungkin merantau nang Bandar Lampung, merantau nang Jakarta,
atau nang Kalimantan di ibu kota negara. Oh, calon menteri dong berarti. Tiban wayahin jenengan sudah sukses, jangan sampai kayak anak zaman sekarang sekolah tinggi-tinggi ngomongnya sarjana tapi geblek. Telepon ke Gading Rejo. Mae, nopo le? Masih punya duit, Mak? Masih, Nang. Cukup enggak? Cukup. Enggak, Mama ngomong aja. Kira-kira mau dikirim lagi enggak? Enggak usah, Nak. Lo ngapain nanya? Ini dasar geblek ini orang. Kalau mau ngasih orang tua itu kasih saja. Enggak perlu nanya. Setuju enggak kira-kira? Yang namanya emak ya bohong lah sama anak. Wanita manusia yang paling pintar berbohong adalah ibu. Anak sakit, mama enggak tidur, enggak nak, mama enggak ngantuk, plekak, peleku, ngurumat anak sakit. Wayahe lapar ya bu, dapat besek dari tetangga isinya rendang padang, semua disuapin ke anaknya kan, anaknya nanya mama enggak makan rendang, enggak nak, mama enggak suka rendang. Padahal sambil nyuapin, woi kering pak rasanya. Demi anak, ibu rela berbohong. Sebaliknya anak saru, umak nangis siang malam. Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Bapak-bapak susah pak, bisa ditinggal istri, jangan macem-macem. Jangan macem-macem mbak. Elah ibu-ibu, gayanya setia sehidup semati. Belum tentu, apalagi bapak-bapak, jenengan mati duluan bu, nangisin nangis. Sambil ngintip, ada janda muda enggak ya? Ada gadis tua enggak ya? Setulus-tulusnya istri, enggak ada yang mengalahkan ketulusan ibu. Setulus-tulusnya suami, enggak ada yang mengalahkan ketulusan seorang ibu. Jajal bu, jenengan masuk angin. Pernah masuk angin? Minta kerokan sama bapak-bapak, kena marah. Dulu waktu belum nikah ya bu, sampai bersimpuh, terimalah cintaku. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, pret, kata malaikat. Begitu sudah dapat ya bu, malah digentak tiap hari. Makanya ibu-ibu ada yang kuru di sini, bukan karena nggak makan nasi, makan nate. Digentak lakinya terus. Begitupun sebaliknya pak, jajal jenengan pak, stroke bengek, udah stroke bengek, prostat bocor kelep, asam urat, rematik, tapi cerewet. Istri telat ngambil anduk marah. Istri telat bikin teh marah. Istri pak sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu. Percayalah sama saya pak. Gitu doanya emak-emak tuh. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Makanya benar kata nyanyian, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali, dialah seorang ibu. Baik, sudah sejam setengah ceramahnya, kesuwen ini malahan ya. Itu saja dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Saya closing dengan sebuah hadis buat bekal Pak Kepala Pekon ya, bekal ibu-ibu semua. Tadi saya lupa ngebacakannya, tapi nggak apa-apa. Minta waktu semenit saja lagi. Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Ini tentang teroris Pak, tentang teroris maksud saya. Yaqra'unal Qur'an, mereka fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dengan bacaan Quran mereka. Jadi Pak Lurah, Bapak Ibu jangan pernah minder. Nabi sudah sampaikan kelompok mereka tuh kalau urusan baca Quran ya paseh-paseh. Ini sabda Nabi ini. Hadis Sahih Muslim ini. Laisa salatukum ila salatihim bisai'. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Bahkan mungkin Pak rajin mereka tahajud daripada kita. Wala siyamukum ila siyamihim bisai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi kata Nabi, jangan pernah takut, jangan pernah minder. Fa idza kharaju faqtuluhum. Kalau kelompok khawarij teroris itu sudah keluar, perangi mereka.
Thumma idza kharaju faqatuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Jangan pernah minder walaupun dia mengatasnamakan agama. Nabi sudah katakan mereka bertentangan dengan ajaran agama. Syarru qatla tahta adimi sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian gugur karena berperang melawan teroris. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.